kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, kakak adik, opa oma, papa mama, siapa saja dimanapun saudara berada, anak-anak pun termasuk. Tuhan memberkati kita orang hari ini dan Tuhan menyertai ketong senantiasa dalam setiap ketempung langkah-langkah kehidupan. Saudara, hidup itu kadang-kadang seperti karena beban, karena pergumulan, ketong merasa seperti ketong ada berhadapan dengan sebuah jalan yang buntu. Nah, di beta pun depan rumah ini, beta setiap hari akan bertemu dengan orang yang coba lewat. Mereka tidak pernah memperhatikan bahwa di ujung beta pun rumah itu ternyata ada jalan buntu, ya, tidak kelihatan. Jadi kalau sudah jalan masuk, baru mereka tahu bahwa itu jalan buntu. Nah, seringkali kehidupan kita itu berhadapan dengan jalan buntu. Ketika beban, ketika pergumulan datang, ketika persoalan datang, kita seperti tidak mendapatkan jalan keluar. Tapi saudaraku, di tengah-tengah situasi yang begitu berat, yang begitu susah, dan ketika kita selalu mempertanyakan mengapa pertolongan Tuhan seperti tidak ada, atau mengapa pertolongan Tuhan itu datangnya begitu lama. Padahal kita selalu menggunakan ayat dalam Matius 7, ayat 7 dan 8. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kita berpikir berdasarkan ayat itu, ketika doa-doa dan pergumulan kita belum terjawab oleh Tuhan, kita berpikir, apakah Tuhan lupa dengan janjinya? Saudaraku, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Janji yang tertulis dalam Alkitab pasti akan digenapi oleh Tuhan, asalkan saudara dan saya mau bersabar untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Nah, saudara, Mazmur 40 ayat 2 dan 4 berkata dan menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Ayat Mazmur 40 ayat 2 dan 2 sampai 4 itu menunjukkan sebuah kesabaran Daud dalam menantikan jawaban Tuhan. Mari saudara kita lihat sama-sama Mazmur 40 ayat 2 sampai 4. Di situ dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Daud percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Itu kita bisa baca dalam Mazmur 145 ayat 18. Daud pegang betul pada pernyataan kasih dan anugerah Tuhan, bahwa Tuhan itu setia. Dan dia akan menjawab doa-doa kita karena kita bersandar dan bergantung kepada kesetiaannya, bergantung di dalam kesetiaan kita kepadanya. Saudaraku, terkadang doa kita dijawab oleh Tuhan dalam waktu singkat, cepat sekali. Namun ada kalanya doa kita dijawab Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Namun yakinlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan tidak ada deadlock. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Kita tidak perlu takut pada jalan buntu. Semua orang pasti pernah mengalami tidak ada jalan bagi masalahnya. Tidak ada jalan keluar. Stuck. Jalan buntu. Tapi bagi orang yang dikasihi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Saudara perhatikan ini. Bagi orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Mungkin saat ini Tuhan sedang membentuk kita sampai kita dapat berkata, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku memerlukan Engkau. Saudara dan saya sebenarnya memerlukan Tuhan di setiap langkah-langkah hidup kita. Kita tidak mampu sendiri. Kita tidak kuat berjalan sendiri.
Sekali lagi Mazmur 40 ayat 2 berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku, mendengar teriakku minta tolong. Saudara, mari di tengah-tengah pergumulan kita yang susah, tidak ada pekerjaan, ada sakit penyakit, ada masa depan yang tidak jelas, mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Bersandar bergantung kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan telinganya selalu mendengar seruan doa kita. Bersabar menanti jawaban Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Dan lihatlah, jika saudara dan saya terus bergantung bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan mengkaryakan perkara-perkara yang besar dan ajaib atas hidup kita. Tuhan tolong kita untuk tetap bergantung dan bersandar kepada-Nya. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.